Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang sanitasi makanan, gizi makanan, dan mencermati gizi bayi dan awal kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Dia Puspitasari. Kemudian ada rekan saya, Siti Afifah dan juga Sastia. Langsung saja, slide pertama akan disampaikan oleh Afifah. Nama saya Siti Afifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sanitasi makanan. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada pengawasan, pengendalian, dan pengaturan faktor-faktor lingkungan dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit sehingga penularan penyakit dapat dicegah. Pengertian sanitasi makanan sendiri menurut pendapat Rusdi Amin yaitu salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen. Tujuan sanitasi. Tujuan utama dari sanitasi makanan adalah usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kebersihan dan keamanan makanan, antara lain 1. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Yang kedua, mencegah penularan wabah penyakit. Yang ketiga, mencegah beredarnya produk makanan yang berbahaya dan merugikan masyarakat. Yang keempat, mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan makanan. Dan yang kelima adalah mencegah bahaya keracunan dan terjadinya penyakit pada manusia. Selanjutnya adalah tahap-tahap sanitasi makanan. Tahapan sanitasi makanan adalah suatu proses berupa pengawasan atau prosedur yang harus dilalui meliputi yang pertama, keamanan dan kebersihan produk makanan selama produksi. Yang kedua, kebersihan individu atau karyawan dalam pengolahan produk makanan. Yang ketiga, keamanan terhadap penyediaan air bersih. Yang keempat, pengelolaan pembuangan air limbah dan kotoran. Yang kelima, perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan. Dan yang keenam, pencucian dan pembersihan alat perlengkapan produksi. Selanjutnya, makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit. Di antaranya adalah yang pertama, berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. Yang kedua, bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. Yang ketiga, bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan, dan pengeringan. Kemudian yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan. Selanjutnya, penyajian makanan sesuai dengan prinsip higienis dan sanitasi makanan. Penyajian makanan yang tidak baik dan etis bukan saja dapat mengurangi selera makan seseorang, tetapi dapat juga menjadi penyebab kontaminasi terhadap bakteri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan sesuai dengan prinsip higienis dan sanitasi makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip wadah. Artinya, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tertutup. Yang kedua, prinsip kadar air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi seperti kuah dan susu baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Makanan yang disiapkan dalam kadar air tinggi lebih mudah menjadi rusak atau basi. Yang ketiga, prinsip edible part. Artinya setiap bahan yang disajikan dalam penyajian adalah
bahan makanan yang dapat dimakan. Artinya, hindari pemakaian bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, prinsip pemisahan, yaitu makanan yang tidak ditempatkan dalam wadah seperti makanan dalam kotak atau dus atau rantang harus diperhatikan setiap jenis makanan agar tidak saling bercampur. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian yang kelima, prinsip panas, yaitu setiap penyajian yang disajikan panas. Diusahakan tetap dalam keadaan panas seperti sup, gulai, dan lainnya. Untuk mengatur suhu perlu diperhatikan suhu makanan sebelum ditempatkan dalam food warmer harus masih berada di atas 60 derajat Celcius. Kemudian prinsip alat bersih. Artinya setiap peralatan yang digunakan seperti wadah dan tutupnya, dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Bersih di sini artinya itu sudah dicuci dengan cara yang higienis, baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat dan bekas pakai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Nah, kemudian ada gizi masyarakat, gizi dan fungsinya. Gizi adalah zat-zat sebagai komponen pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan atau memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ada 4 fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan, serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh lainnya. Yang keempat, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Kemudian ada zat-zat yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Kesehatan ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Nah, fungsi-fungsi zat makanan itu antara lain, yang pertama ada protein, diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati, dan dari makanan hewan disebut protein hewani. Fungsi protein bagi tubuh antara lain untuk membangun sel-sel yang rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon, membentuk zat inti energi. Yang kedua ada lemak. Lemak berasal dari minyak goreng, daging, margarin, dan sebagainya. Nah, fungsi lemak bagi tubuh ialah menghasilkan kalori terbesar dalam tubuh manusia, yakni 1 gram lemak menghasilkan sekitar 9,3 kalori. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, lalu sebagai pelindung terhadap bagian-bagian tubuh tertentu dan pelindung bagian tubuh pada temperatur rendah. Nah, selanjutnya ada karbohidrat. Berdasarkan gugus penyusun gulanya, dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat adalah salah satu pembentuk energi yang paling murah karena pada umumnya sumber karbohidrat ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti beras jagung, singkong, dan sebagainya yang merupakan makanan pokok. Kemudian ada vitamin. Vitamin yang diberikan menjadi 2, yakni vitamin larut dalam air yaitu vitamin A dan B, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi masing-masing vitamin ini berbeda-beda, antara lain vitamin A berfungsi bagi pertumbuhan sel-sel epitel dan sebagai pengatur kepekaan rangsang, sinar, dan saraf mata. Kemudian vitamin B1 berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, keseimbangan air dalam tubuh, dan membantu penyerapan zat lemak oleh usus. Kemudian vitamin B2 berfungsi dalam pemindahan rangsang sinar ke syaraf mata, dan enzim berfungsi
dalam proses oksidasi dalam sel-sel. Vitamin B6 berfungsi dalam pembuatan sel-sel darah dan dalam proses pertumbuhan serta pekerjaan urat syaraf. Vitamin C berfungsi sebagai aktivator macam-macam fermen, perombak protein dan lemak dalam oksidasi dan dehidrasi dalam sel, penting dalam pembentukan trombosit. Kemudian vitamin D berfungsi mengatur kadar kapur dan fosfor dalam bersama-sama kelenjar anak gondok, memperbesar kadar penyerapan kapur dan fosfor dari usus dan mempengaruhi kerja kelenjar endokrin. Kemudian ada vitamin E berfungsi mencegah pendarahan bagi wanita hamil serta mencegah keguguran dan diperlukan pada sel-sel sedang membelah. Kemudian ada vitamin K berfungsi dalam pembentukan protombin yang berarti penting dalam proses pembekuan darah. Lalu ada mineral terdiri dari zat kapur atau Ca, zat besi atau Fe, zat fluor atau F, natrium atau Na, dan klor atau Cl, kalium atau K, dan iodium atau I. Secara umum fungsi mineral adalah sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting dari struktur dan sel jaringan. Oke, selanjutnya ada gizi klinik dan gizi masyarakat. Perbedaannya yaitu gizi masyarakat berkaitan dengan masyarakat atau kelompok, menitik beratkan pada preventif dan promotif, menyangkut pada masalah kesehatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan gizi klinik merupakan gizi yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, masalah gizi perorangan yang sedang menderita gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Menitik beratkan pada kuratif. Dalam hal ini, dibutuhkan penilaian status gizi masyarakat untuk mengetahui kondisi gizi masyarakat, apakah masyarakat tersebut memiliki status gizi yang baik atau buruk. Kemudian selanjutnya yaitu penyakit-penyakit kekurangan gizi. Yang pertama ada penyakit kalori dan protein, biasa disebut KKP. Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan karbohidrat dan protein dengan kebutuhan energi, atau terjadinya defisiensi dan defisi energi dan protein. Apabila konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori, maka akan terjadi defisiensi tersebut, atau yang disebut kurangnya kalori dan protein dalam tubuh. Yang kedua ada penyakit kegemukan atau obesitas. Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, yakni konsumsi kalori terlalu berlebih dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energinya. Yang ketiga ada anemia atau penyakit kurang darah. Penyakit ini karena kurang konsumsi zat besi pada tubuh, tidak seimbang atau kurang dari kebutuhan tubuh. Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, yang sangat diperlukan dalam pembentukan darah, yakni dalam bentuk-bentuk hemoglobin atau biasa disebut dengan Hb. Yang keempat ada xerophthalmia, yaitu defisiensi vitamin A. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan konsumsi vitamin A dalam tubuh. Gejala-gejala penyakit ini adalah kekurangan epitel biji mata dan kornea karena glandula lacrimalis menurun. Terlihat bola mata menjadi keriput dan kusam bila biji mata bergerak. Yang kelima ada penyakit gondok endemik. Zat iodium merupakan zat gizi esensial bagi tubuh karena merupakan komponen dari hormon thyroxine. Zat iodium ini dikonsentrasikan dalam kelenjar gondok atau glandula tiroidea, ditimbun dalam folikel kelenjar gondok, teronjugasi dengan protein atau globulin
maka disebut dengan tiroglobulin. Apabila diperlukan tiroglobulin ini dipecah dan terlepas hormon tiroksin, maka dikeluarkan oleh folikel kelenjar ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya ada kelompok rentan gizi. Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan kekurangan gizi. Nah, kelompok-kelompok rentan gizi ini terdiri dari yang pertama kelompok bayi umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada kelompok di bawah 5 tahun atau biasa disebut balita dengan capaian umur 1 sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada kelompok anak sekolah umur 6 sampai dengan 12 tahun. Selanjutnya ada kelompok remaja dengan umur 13 sampai dengan 20 tahun. Lalu ada kelompok ibu hamil dan kelompok ibu menyusui. Kemudian ada kelompok usia lanjut atau lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastiarul Anzari akan mempresentasikan materi tentang mencermati gizi bayi awal kesehatan masyarakat. Bayi atau balita yang kekurangan gizi ini sangat rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi, termasuk diare dan saluran infeksi akut, utamanya pneumonia. Oleh sebab itu, perbaikan gizi masyarakat ini difokuskan untuk perbaikan gizi bayi dan anak balita yang merupakan awal dari meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kekurangan gizi pada bayi akan berakibatkan pada munculnya masalah kesehatan yang lain yang akhirnya berdampak dengan menurunnya derajat kesehatan masyarakat sendiri. Kekurangan zat gizi pada makanan bayi dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Di samping itu, bayi menjadi lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan selanjutnya dapat mengakibatkan kematian bayi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi itu sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Gizi bayi yang paling sempurna dan yang paling murah yaitu ASI alias air susu ibu. Manfaat ASI ini sudah tidak dapat diragukan lagi dan pemerintah menggalakkan pemberian ASI secara eksklusif dari 0 sampai 2 tahun. Namun setelah sekurang-kurangnya bayi berusia di atas 4 bulan, untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizinya, bayi biasanya diberikan susu formula atau makanan tambahan lainnya. Tapi kenyataannya, ibu-ibu di kota-kota besar ini memilih memberikan susu formula baik sebagai pengganti atau pendamping ASI dalam memenuhi kebutuhan bayi mereka. Secara teoritis maupun praktis, berdasarkan pengalaman ibu-ibu di lapangan, susu formula ini memang sangat dibutuhkan untuk menggantikan gizi makanan pada bayi. Tapi, kenyataannya susu formula itu mahal, terutama bagi ibu-ibu dari kalangan menengah ke bawah. Jadi, ini merupakan tantangan bagi praktisi kesehatan masyarakat, yaitu untuk menciptakan makanan lokal yang kaya akan protein, vitamin, mineral yang dapat menggantikan susu formula. Selanjutnya yaitu pentingnya gizi bagi bayi. Bayi memerlukan gizi pada makanan yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Misalnya pada bayi yang berusia kurang dari 4 bulan, kebutuhannya akan zat gizi ini berbeda dengan bayi yang berumur di atas 4 bulan. Menurut Karjadi, pada tahun 1986, banyak para peneliti yang menaruh perhatian terhadap perkembangan otak di mana hubungannya sangat erat dengan perkembangan mental dan kemampuan berpikir. Jaringan otak anak yang tumbuh normal akan mencapai 80% berat otak akan orang dewasa sebelum umur 8 tahun. Sehingga dengan demikian, apabila pada masa ini terjadi gangguan gizi kurang, dapat menimbulkan kelainan-kelainan fisik maupun mental. Sedangkan menurut Stoch dalam Simte,
1963 mengemukakan dalam buku yang sama bahwa gizi pada masa bayi dan anak-anak ini kalau kurang mengakibatkan kelainan yang sulit atau tidak dapat disembuhkan dan menghambat perkembangan selanjutnya. Pak Hiem Lang dan kawan-kawan dalam Suharjo 1986 dari hasil penelitian terhadap kecerdasan IQ anak-anak dari usia 5-15 tahun yang pernah mengalami gizi kurang, perkembangan intelektualnya, serta perkembangan fisiknya banyak dipengaruhi oleh status gizi selama bayi sampai prasekolah. Dobing 1974 menyatakan bahwa terdapat masa kritis dalam perkembangan otak manusia, di mana pada masa otak berkembang tepat akan sangat rawan terhadap gizi kurang, dan ini berada sejak 2 bulan dalam kandungan sampai pada umur 2 tahun. Pengaruh gizi bayi ini yang diteliti di kalangan anak-anak Jamaika yang menunjukkan bahwa setelah umur 6-10 tahun, IQ anak-anak yang menderita gizi kurang ini lebih rendah daripada IQ anak-anak yang terpenuhi gizinya pada sejak masa bayinya. Gizi bayi dan susu formula. Semua orang telah mengakui bahwa air susu ibu ini tidak dilakukan sebagai makanan yang paling baik bagi bayi pada usia 0-6 bulan. Tetapi, kadang-kadang suatu sebab tertentu, ibu harus menggantikan ASI kepada bayi atau anaknya dikarenakan yang pertama, air susu ibu yang tidak keluar pada setelah melahirkan. Yang kedua, ibu meninggal sewaktu melahirkan atau bayi yang masih memerlukan ASI. Yang ketiga, ASI keluar tetapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, ASI keluar tetapi ibu tidak dapat terus-menerus menyusui bayinya karena ibu yang berada di luar rumah, seperti misalkan bekerja di kantor, di kebun, atau tugas yang lainnya. European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition atau ESPGHAN Commit on Nutrition dalam publikasinya pada tahun 1977 membagi formula bayi atau infant formula pada 2 jenis, yaitu formula awal atau starting formula dan formula lanjutan atau follow up formula. Starting formula ini dalam bentuk bubuk di Amerika Serikat dan di Eropa dipasarkan dalam bentuk cair. Setelah ditambah dengan sejumlah air sesuai dengan petunjuk produsennya, dan jika pemberian sehari-harinya cukup, harus dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi esensial bagi bayi sampai usia 6 bulan, dan bersama-sama dengan makanan tambahan lainnya seperti buah, bubur, susu, dan nasi tim sampai umur 1 tahun. European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition atau ESPGHAN Committee on Nutrition dalam publikasinya pada tahun 1977 membagi formula bayi atau infant formula bagi 2 jenis, yaitu formula awal atau starting formula dan formula lanjutan atau follow up formula. Starting formula ini dalam bentuk bubuk di Amerika Serikat dan Eropa ini sudah ada bentuk cair setelah ditambah dengan sejumlah air sesuai dengan petunjuk produsennya, dan jika pemberian sehari-harinya itu biasanya cukup dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi esensial bagi bayi sampai umur 4-6 bulan. Starting formula itu dibagi menjadi 2 golongan, 2 formula adaptasi dan formula awal lengkap atau complete starting formula. Formula adaptasi. Adapted itu berarti disesuaikan dengan kebutuhan bayi baru lahir. Formula adaptasi ini untuk bayi lahir sampai umur 6 bulan. Jadi, komposisi yang dianjurkan oleh ESPGHAN 1977 setelah bubuk formula yang dicairkan sesuai dengan petunjuk produsennya yaitu
Yang pertama, lemak. Kadar lemaknya itu tiap 100 mg-nya itu yang disarankan adalah 2,4 sampai 4,1 gram. Komposisi asam lemaknya itu harus sedemikian sampai umur 1 bulan itu, bayi 1 bulan itu bisa menyerap sedikitnya 8,5%. Lalu disarankan juga 3-6% dari kandungan energi itu harus terdiri dari asam linoleat. Yang kedua adalah protein. Tiap 100 mg-nya itu kadar proteinnya itu harus di antara 1,2 sampai 1,9 gram dengan rasio WKCI-nya itu 60/40. Oleh karena itu, kandungan protein pada formula ini relatif rendah. Maka komposisi asam aminonya itu harus identik atau hampir identik dengan ASI. Yang ketiga yaitu karbohidrat. Disarankan untuk kandungan karbohidratnya ini di antara 5,4 sampai 8,2 gram tiap 100 mg. Dianjurkan pula harus menggunakan laktosa, selebihnya glukosa atau diskritin maltosa. Hal ini karena laktosa mudah dipecah menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase yang sudah ada pada saluran pencernaan sejak bayi. Lalu yang keempat itu mineral. Konsentrasi sebagian besar mineral dari susu sapi seperti natrium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, dan klorida lebih tinggi 3 kali 4-nya dibandingkan dengan yang terdapat di ASI. Pada pembuatan formula adaptasi ini, kandungan berbagai mineral itu harus diturunkan hingga jumlahnya berkisar 0,25 sampai 0,34 tiap 100 mg. Kandungan mineral dari susu formula harus rendah dan mendekati apa yang ada di ASI. Formula awal lengkap. Berbeda dengan formula adaptasi, pada formula ini terdapat kadar protein yang lebih tinggi dan rasio antara fraksi-fraksi proteinnya itu tidak disesuaikan dengan rasio yang terdapat pada susu ibu. Selain itu, kadar sebagian mineralnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan formula adaptasi. Keuntungan dari formula ini terletak pada harganya. Berhubung pembuatannya ini tidak begitu rumit, maka ongkos pembuatannya pun juga lebih murah, sehingga dapat dipasarkan dengan harga yang lebih rendah. Susu formula awal lengkap ini diberikan untuk bayi berusia 4-6 bulan. Selanjutnya yaitu formula lanjutan. Formula ini diperuntukkan bagi bayi yang berusia di atas 6 bulan. Diuraikan tadi di atas bahwa formula adaptasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan fungsi pencernaan dan ginjal dari waktu lahir yang belum sempurna. Maka dari itu, dalam formula adaptasi ini, zat-zat gizinya itu cukup untuk pertumbuhan yang normal dan mencegah timbulnya penyakit-penyakit gizi yang disebabkan oleh kekurangan maupun kelebihan zat-zat gizi tersebut. Oleh karena itu, pada umur 4-5 bulan ini, fungsi organ-organ itu sudah mulai memadai, maka kelebihan zat gizi ini dapat dikeluarkan lagi oleh ginjal. Di samping itu, dengan pertumbuhan yang cepat dan aktivitas fisik yang bertambah, maka formula adaptasi ini tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan bayi di atas 6 bulan. Pertumbuhan yang cepat ini memerlukan proses ekstra untuk perkembangan dan juga lebih banyak mineral. Formula lanjutan dapat diberikan kepada anak berusia 6 bulan sampai 3 tahun. Yang selanjutnya adalah makanan tambahan. ASI dalam jumlah yang cukup ini memang merupakan makanan yang terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 4-6 bulan pertama. Namun, setelah umur 4 bulan ini, kebutuhan gizi meningkat sehingga bayi memerlukan makanan tambahan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh ASI saja. Setelah bayi berumur 4 bulan ini, secara berangsur-angsur perlu diberikan oleh makanan tambahan berupa sari buah atau buah-buahan segar, makanan lumat, dan akhirnya makanan lembek. Tujuan pemberian
makanan tambahan ini, yaitu yang pertama, menurut Persagi 1992 ini, yaitu melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat di dalam ASI. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat, melakukan adaptasi terhadap makanan dan mengandung kadar energi yang tinggi. Yang kedua itu cara memberikan makanan tambahan. Caranya itu yang pertama, diberikan secara hati-hati, sedikit demi sedikit, dari bentuk encer berangsur-angsur menuju yang lebih kental. Terus yang kedua, makanan baru ini diperkenalkan satu persatu dengan memperhatikan bahwa makanan ini betul-betul dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, makanan yang menimbulkan alergi, yaitu sumber protein berwarna-warni, diberikan terakhir. Yang keempat, makanan jangan dipaksakan, sebaiknya diberikan pada waktu bayi lapar. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.